1130. Saya Rahmi Putri dengan NPM 2516041112. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat di era modern. Selamat menyaksikan. Konsumsi makanan masyarakat ini berubah seiring perkembangan teknologi dan gaya hidup modern. Makanan cepat saji semakin diminati karena lebih praktis, terutama oleh generasi muda yang memiliki aktivitas yang padat. Akibatnya, makanan tradisional mulai terpinggirkan, memunculkan dampak terhadap kesehatan serta kelestarian kuliner lokal. Kondisi ini mendorong perlunya memahami faktor penyebab dan pandangan masyarakat terkait pergeseran pola konsumsi masyarakat. Untuk itu, kami mendapatkan 4 rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang memengaruhi para responden memilih makanan-makanan modern. Yang kedua, kelompok masyarakat mana yang paling terpengaruh dan sering mengonsumsi makanan modern. Yang ketiga, apa dampak dari peristiwa memuncaknya pengonsumsian makanan modern terhadap kesehatan dan budaya lokal. Yang keempat, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat dan tradisional. Kemudian, untuk definisi umum perubahan sosial adalah proses perubahan pola pikir, perilaku, dan struktur masyarakat akibat perkembangan zaman. Dan kemudian definisi menurut William S. Osborne, teknologi mendorong perubahan sosial termasuk pergeseran pola makan, makanan modern, dan cepat saji. Kemudian, menurut Charles Merjan, modernisasi menggeser nilai lama ke nilai yang baru. Makanan tradisional tergantikan oleh pilihan yang praktis dan modern. Penelitian dilakukan di FISIP Universitas Lampung karena mahasiswa dinilai paling terdampak terhadap pergeseran konsumsi ke makanan modern. Metodenya menggunakan wawancara. Faktor yang mempengaruhi pilihan makanan mahasiswa adalah lingkungan, teman sebaya, tren, dan kepraktisan. Respondennya berupa 7 mahasiswa FISIP, sebagian besar tinggal di kos dan lebihnya memilih makanan modern karena lebih mudah dan cepat. Pada bab 4, hasil dan analisis, ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu hasil analisis. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, mahasiswa lebih sering memilih makanan modern karena dianggap lebih praktis dan sesuai dengan jadwal mahasiswa yang dibilang padat. Lingkungan pertemanan dan tren media sosial turut mendorong kebiasaan perubahan pola konsumsi makanan modern. Akibatnya, minat terhadap makanan tradisional menurun dan terjadi pergeseran nilai dari tradisi ke gaya hidup yang modern. Tahap yang kedua yaitu perubahan pola perilaku konsumsi. Berdasarkan hasil wawancara, hampir keseluruhan mahasiswa menyatakan lebih memilih mengonsumsi makanan modern yang dianggap lebih mudah dan banyak ditemukan. Perubahan pola konsumsi ini memiliki banyak faktor pengaruhnya seperti faktor waktu, di mana pola hidup mahasiswa yang sibuk menjadi faktor yang membuat mereka lebih memilih makan makanan modern yang cepat saji dan tidak butuh waktu lama untuk dimasak. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan kampus dan lingkungan pertemanan menjadi faktor yang membuat terbiasa untuk mengonsumsi makanan modern, terutama anak kos yang merasa lingkungan tempat tinggalnya sulit untuk menemukan makanan modern. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Terkadang makanan instan dianggap lebih murah dan mudah disesuaikan dengan kondisi anak kos. Faktor yang keempat yaitu faktor kemajuan zaman. Di era di mana teknologi sudah maju dan terdapat banyak platform digital yang menawarkan berbagai makanan instan menjadi poin lebih yang dianggap menawarkan kemudahan untuk memesan makanan, sehingga menarik masyarakat untuk beralih memesan makanan yang tersedia di platform tersebut dibanding pergi langsung untuk membelinya. Tahap yang ketiga yaitu analisis sosial. Dari hasil wawancara, terlihat mayoritas mahasiswa lebih memilih makanan modern yang dianggap lebih praktis. Bagi mereka yang tinggal di kos dan jadwal kuliah yang padat, sangat terbantu dengan adanya makanan instan karena tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Dari sudut pandang teori perubahan sosial, perubahan konsumsi ini tidak sepenuhnya berdampak negatif. Mahasiswa tumbuh kesadaran baru
menghargai makanan tradisional. Beberapa mulai melihat makanan tradisional tidak hanya sehat tetapi punya nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Tahap yang keempat yaitu peran pemerintah. Pemerintah berperan untuk menjaga keseimbangan konsumsi melalui edukasi pangan seperti kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan program Isi Piringku. Dan dalam konteks administrasi negara, pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengendali sistem pangan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang penguatan pangan lokal, keamanan gizi, dan dukungan bagi UMKM kuliner lokal. Kesimpulannya, mahasiswa mengalami pergeseran konsumsi dari makanan tradisional ke makanan modern karena faktor-faktor pisan, waktu, lingkungan sosial, dan ekonomi, dan teknologi. Pola ini mencerminkan perubahan nilai menuju gaya hidup modern dan menjadikan makanan sebagai simbol tren dan identitas. Dari sudut administrasi negara, perubahan ini berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan, dan pelestarian budaya, sehingga pemerintah perlu menguatkan edukasi dan regulasi pangan lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.